Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata negara-negara atau 10 negara maju di dunia ini, mereka rata-rata sekularisme atau sekuler. Sekuler artinya memisahkan antara agama dengan politik. Kenapa bisa seperti itu? Apa faktornya? Apakah dengan kita menjadi sekuler atau Indonesia ini menjadi sekuler menjadi lebih maju atau lebih baik? Apakah sekuler ini menjamin kemajuan suatu bangsa? Kenapa Indonesia ini tidak dari dulu sekuler? Apakah negara muslim itu bisa sekuler atau tidak? 10 negara maju seperti Norwegia, Finlandia, Swiss, Singapura dan lain sebagainya, Jepang. Mereka itu rata-rata sekuler. Rata-rata sekuler. Ada juga yang tidak sekuler seperti katakanlah Israel ya. Israel tidak sekuler, menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi kita bahas dulu ya yang agama yang dipisah ya atau yang sekuler. Nanti kita akan bahas terakhir Israel ini. Kenapa Israel ini bisa beda? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekuler itu pasti maju, pasti bangkit, pasti makmur, ada juga yang negara yang tidak sekuler tapi maju seperti Israel. Israel ini beda dengan yang lainnya. Jadi kita akan bahas terakhir ya. Jadi kita bahas dulu kenapa negara yang sekuler ini justru lebih maju. Dan apakah ini jaminan negara kita maju? Jadi kalau ada yang mengatakan apakah Indonesia itu cocok menjadi negara sekuler? Kalau secara pribadi saya mengatakan secara konstitusi kita sangat layak menjadi negara sekuler karena konstitusi kita tidak terlalu mengurusi agama. Hanya sedikit saja. Bahkan di konstitusi kita juga dikatakan bahwa masyarakat kita dikasih kebebasan. Nah, kenapa begitu sekulernya konstitusi kita? Karena konstitusi kita itu kan itu berasal daripada buatan daripada Belanda. Itu ciptaan Belanda. Konstitusi kita itu masih yang DNA-nya itu masih DNA yang diciptakan oleh kolonial Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak kita ganti-ganti sampai sekarang? Masalahnya kita tidak bisa mengganti sebagus itu, sebagus konstitusi yang diciptakan oleh Belanda itu. Sekarang kita poinnya masuk ke apakah Indonesia itu cocok menjadi negara sekuler atau tidak. Secara konstitusi seperti saya katakan tadi itu bisa dan cocok. Dan tapi secara IQ dan penalaran pemahaman manusia Indonesia itu tidak cocok, nggak cocok. Jadi gini guys, kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia itu tidak cocok menjadi negara sekuler? Karena gini, kalau saya mengatakan agama itu harus dipisah dengan politik, pasti warga Konoha banyak yang mengatakan, oh kamu anti agama, oh kamu ateis, oh kamu PKI dan lain sebagainya. Padahal ketua PKI sekalipun Den Aidit itu hatam Quran, mantan pesantren. Jadi bagaimana mungkin seorang yang hatam Quran atau mantan pesantren bisa jadi ateis? Sungguh tidak masuk akal. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Jadi sekarang kita bahas dari pemikiran yang rasional ya. Kenapa Indonesia itu kalau misalnya diajak sekuler, nih kita mau sekulerkan Indonesia gitu, memisahkan antara politik dengan agama, biar agama itu tidak dipolitisasi misalnya. Pasti banyak yang teriak-teriak, oh kamu anti agama, oh kamu benci agama. Bukan. Sebenarnya tujuan sekuler itu adalah untuk menyelamatkan agama itu sendiri, menyayangi agama itu sendiri. Kenapa? Biar agama tidak dipolitisasi. Di Konoha kan sangat sering yang namanya politisasi agama. Kenapa? Apa buktinya? Apa bukti yang paling masuk akal? Karena di Konoha itu para pemuka agama itu sering kampanye di rumah ibadah, bicara politik di rumah ibadah. Kenapa harus bicara politik di rumah ibadah? Kenapa ini berbahaya? Kenapa ini berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa? Bukankah demokrasi itu memperbolehkan kita berbicara dengan bebas? No. Demokrasi itu tidak membiarkan kita berbicara secara bebas. Bicaralah tapi bicara yang masuk akal, yang otentik. Bukan asal ngomong gitu, asal nyablak gitu, bukan. Demokrasi seperti itu ya, demokrasi yang benar. Nah, kalau misalnya ada pemuka agama yang bicara politik di rumah ibadah, pemuka agama nih ngomong politik misalnya, ganyang pemerintah misalnya, ganyang fuhu fafa misalnya,
Ganyang keluarga Jokowi misalnya. Ini tidak bagus bagi negara. Kenapa? Karena bisa aja orang terprovokasi. Gini deh maksudnya. Kalau ada pemuka agama bicara tentang politik, ini kan dua keilmuan yang berbeda ya. Ini pemuka agama, terus bicara politik. Pemuka agama itu kan teologis ya. Dua sanak keilmuan yang berbeda, agama dengan politik. Kalau agama dengan politik itu bisa digabung, kenapa universitas agama dengan universitas politik itu tidak digabung saja? Kenapa sekolah atau ilmu atau mata pelajaran agama dengan politik itu tidak digabung? Kalau bisa disamakan. Jadi ini kan harus sekuler gitu, harus dibedakan. Karena pemuka agama itu tidak mengerti politik. Tidak semua pemuka agama itu mengerti politik. Buat apa kita kuliah ilmu politik sampai bertahun-tahun kalau ilmu agama itu bisa digabung, disamaratakan. Dan ini yang bikin negara-negara seperti Suriah, Irak, Afghanistan hancur lebur. Kenapa? Karena mereka mempolitisasi agama. Kejahatan yang dibalut dengan agama itu, maka kejahatannya akan terlihat mulia. Itulah alasannya kenapa negara sekuler itu memisahkan antara agama dengan politik, biar tidak terjadi seperti di Suriah, Irak. Itu kan yang terjadi di sana. Agama digabung dengan politik sehingga pemuka agama bebas ngomong politik. Padahal politik itu kan beda, itu dua keilmuan yang berbeda. Itu poinnya. Jadi makanya orang-orang di luar sana, orang-orang Timur Tengah itu banyak konflik itu sebenarnya yang terjadi. Agama itu sering dipolitisasi. Sedangkan satu agama juga udah gotok-gotokan, apalagi agama itu dipolitisasi, yang ada ribut, hancurkan jadinya. Ini yang sangat berbahaya. Inilah alasannya kenapa banyak orang memilih sekuler, memisahkan antara agama dengan politik. Jadi kalau di Konoha yang IQ 78 saya mengatakan seperti ini, kamu anti agama, kamu PKI, kamu ateis. Bukan, kita menyelamatkan agama itu biar agama itu tidak diinjak-injak gitu. Agama kan suci. Kalau digabung dengan politik, politik kan kotor. Masa yang suci digabung dengan yang kotor? Jadi pemuka agama juga kadang saya melihat ya di Konoha ya, asal mangap gitu, ngomong politik nggak ngerti gitu. Kan politik kan beda, dua keilmuan yang berbeda. Nggak bisa dong. Jadi kalau di rumah ibadah ngomong politik itu sama seperti ngambil bensin di dalam jerigen terus nyemburin api gitu ke ulama gitu atau ke orang-orang gitu, ke jemaat gitu. Nggak bisa. Agama dengan politik itu harus dipisah, nggak bisa digabung. Tapi kalau saya melihat ya di Konoha ya, secara konstitusi bisa, tapi secara IQ nggak bisa. Saya melihat nggak bisa, karena warga Konoha itu masih belum, IQ-nya itu masih, mohon maaf ya, masih banyak yang stunting. Kita itu kan masih banyak yang stunting, jadi pemikiran kita itu belum sampai situ. Mohon maaf dengan berhati saya mengatakan. Justru negara-negara yang jenius, negara-negara yang banyak para ilmuwan, SDM-nya tinggi seperti Jerman, mereka mensekulerkan itu karena mereka IQ-nya tinggi, bisa berpikir sejauh itu, biar agama tidak dipolitisasi. Kalau di Konoha kan nggak bisa, belum nyampe, pemikiran kita belum sampai ke situ, belum nyampe. Bukan berarti saya mengatakan warga Konoha itu bodoh ya, pada faktanya IQ kita kan 78, sehingga orang-orang yang ber-IQ 78 ini sebenarnya nggak cocok dengan demokrasi guys, jujur ya. Negara demokrasi itu kan, contoh misalnya, Soviet itu justru hancur karena negara demokrasi kok. Suriah juga negara demokrasi kok. Jadi demokrasi itu bisa aja digunakan, disalahmanfaatkan untuk berkomentar dengan seenak jidat. Sama seperti politik tadi itu. Di rumah ibadah ngomong politik. Mengkafir-kafirkan agama lain. Mengkafir-kafirkan lawan politiknya. Kalau tidak pilih saya, tidak masuk surga. Itu kan prinsip beragama di Konoha, kampungan dalam beragama seperti itu. Masa agama digabung dengan politik? Ya kalau agama, ngurusin agama dong pemuka agamanya. Jangan ngurusin politik gitu. Ini kan digabung-gabung, dibolak-balik kan. Sehingga umatnya itu bingung. Politik itu kan ada keilmuannya, harus belajar beberapa tahun di situ. Itu kan harus dipelajari, nggak bisa digabung dengan agama. Justru saya melihat oknum pemuka agama di Konoha itu ngebet pengen berkuasa, makanya dia menggunakan tunggangan agama untuk tunggangan politiknya. Itu poinnya. Padahal kalau kita mau, Indonesia itu sangat
bisa menjadi negara sekuler, itu lebih baik. Daripada agama itu dimanfaatkan, dipolitisasi, lebih baik sekuler dipisahkan. Agama, ya politik gitu. Jangan digabung-gabung. Dulu juga seperti yang saya katakan berulang-ulang kali di video ini, Eropa pernah trauma dengan menggabungkan antara agama dengan politik. Seperti zamannya Renaissance, abad pertengahan. Di situ kan agama mencengkram semua hal, ekonomi, semua hal dicengkram, negara, politik, semua dicengkram oleh agama. Dan agama sewenang-wenang. Apa yang terjadi? Mereka hancur lebur, hancur berantakan. Lalu bagaimana dengan Konoha? Kenapa Konoha ini tidak bisa disekulerkan? Apa alasan yang lainnya misalnya, selain AQ78 tadi itu? Karena dalam prinsip beragama di Konoha itu, ada yang namanya hukum agama. Hukum agama ini merangkap semua hal. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berpikir, semua hal. Cara berpolitik, semua hal dirangkum. Atau ikut campur gitu. Hukum agama ini ikut campur gitu. Terhadap urusan politik juga ikut campur. Sehingga susah dipisahkan antara agama dengan politik. Ini akarnya di sini. Makanya kita tidak bisa jadi negara sekuler. Akarnya di situ. Sebenarnya bisa aja kita jadi negara sekuler kalau agama tidak mencampuri urusan politik, urusan makan segala macam. Jadi agama itu kan terlalu ikut campur sebenarnya untuk semua hal. Agama yang mengurusin keimanan ya. Bukan mengurusi semuanya gitu, mengurusi politik. Jadi yang ada agama itu dipolitisasi. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Israel ini beda? Israel kan negara agama ya, menggabungkan antara agama dengan politik. Tapi kenapa Israel ini maju? Kenapa menjadi negara maju? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena tradisi mereka. Tradisi dalam beragama mereka itu, SDM-nya itu harus maju. Mereka itu berorientasi pada teknologi. Jadi kalau ada orang bodoh di agama Yahudi itu adalah dosa besar. Jadi di sana itu orang bodoh itu tidak diperbolehkan, sehingga mereka berlomba-lomba. Dan mereka juga menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Contoh misalnya, mereka jadi ilmuwan kek, jadi tentara kek, jadi apa kek, mereka itu menganggap bahwa itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan itu dengan ikhlas, dengan setulus hati. Dan Israel menjadi negara maju. Bukan karena faktor daripada agama itu sendiri, tapi karena tradisi. Jadi agama Yahudi itu kan digabung dengan tradisi kan sebenarnya. Kita tidak bisa membedakan mana tradisi Yahudi, mana agama Yahudi. Ini sudah menyatu, suatu kesatuan. Sehingga tradisi mereka itu berorientasi pada apa? Berorientasi pada pendidikan, ilmu pengetahuan, SDM. Makanya banyak orang Yahudi jadi penduduk. Karena apa? Karena budaya mereka itu tidak bertentangan dengan teknologi. Tapi kan kalau di Konoha kan, ini teknologi haram, haram segala macam. Sehingga ada anak yang mau berpikiran maju itu dikekang dengan hukum agama yang terlalu mencampuri. Di Konoha gitu kan, semua hal dikontrol oleh hukum agama, terlalu mencampuri. Jadi kita susah bisa keluar dari sini. Kita susah lompat pagar. Karena hukum agama ini mencengkram semua hal. Dan ini tidak bagus bagi perkembangan zaman. Dan ini juga yang dimanfaatkan oleh Belanda zaman dulu. Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya. Snok Hurugronje itu yang pertama kali mengatakan, gak usah pikirin dunia, pikirkanlah akhirat. Pikirkanlah akhirat, sehingga kita berorientasi pada apa? Berorientasi pada akhirat. Kita mikirin akhirat terus, melakukan ritual ibadah ini, berharap masuk surga. Dengan melakukan gerakan-gerakan ini, berharap masuk surga. Padahal surga itu masih dipertanyakan. Belum ada orang yang datang dari surga ke dunia memberikan kesaksian. Masih dipertanyakan. Masih 50-50. Tapi kita sudah terobsesi dengan surga. Sudah berhalusinasi dengan surga. Sudah diiming surga. Padahal surga itu kan belum ada, belum pasti. Jadi kalau menurut saya pribadi, Indonesia itu sangat bisa menjadi negara sekuler. Kalau IQ kita itu sudah 90 ke atas. Yang kedua, kalau agama di Konoha itu tidak mencampuri masalah politik. Tidak semua hal dicampuri. Jadi akarnya dari sini, rootnya dari sini. Kalau agama di Konoha itu tidak mencampuri semua hal hukum agama, bisa aja. Ada kok negara Islam yang
sekuler Turki berhasil kan, justru ada seorang profesor mengatakan satu negara yang paling berkontribusi pada teknologi, pada kemajuan dunia, kemajuan teknologi dunia itu hanya Turki. Hanya satu universitas di Turki yang berkontribusi, yang lainnya enggak. Jadi terbuktikan bahwa sekuler itu membawa Turki menjadi negara hampir menjadi negara maju. Enggak masuk 10 besar sih, tapi mungkin 10 atau 20 tahun lagi mereka bisa menjadi negara maju. Kenapa? Karena akibat daripada sekuler ini. Bukan berarti saya mengatakan kalau udah sekuler langsung maju, bukan. Ada syarat-syaratnya. Seperti saya kata-kata itu, IQ-nya harus tinggi, kesadaran masyarakatnya harus tinggi, agamanya itu harus bisa dipisah. Jadi sekuler itu tidak jaminan, tapi itu memperbanyak peluang kita menjadi negara maju. Jadi kalau ada yang mengatakan 2045 kita menjadi negara maju, potong kuping saya ini. Nanti tahun 2045 ingat ya, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. 10 besar kita akan nggak masuk. Nggak masuk. 20 juga nggak masuk. Potong kuping saya. Karena apa? Karena banyak hal yang harus kita korbankan. Kita mau jadi maju kan. Jadi kalau saya mengatakan, oh, kalau negara sekuler itu harus memisahkan antara politik dengan agama, kita harus siap dengan risikonya dong. Harus siap. Nggak bisa kita misalnya melakukan sesuatu itu tanpa pengorbanan. Harus ada yang dikorbanin dong. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.